Di dunia balap modern, banyak orang yang menganggap kalau Formula One sebagai puncak teknologi otomotif. Dan memang anggapan itu tidaklah salah karena setiap mobil Formula One adalah laboratorium berjalan yang dipenuhi teknologi canggih mulai dari aerodinamika ekstrim sampai dengan komputerisasi yang mampu memproses jutaan data dalam hitungan detik. Namun ada satu fakta yang sering tidak disadari oleh banyak orang di dunia ini, di mana meskipun Formula One itu sudah masuk dalam ajang balap yang sangat canggih, tapi sebenarnya ada satu kategori balap lain yang justru menghadapi tantangan teknologi yang jauh lebih tidak masuk akal, dengan nama balapan 24 jam of Le Mans. Jika mobil balap Formula One hanya dituntut bertahan sekitar 2 jam selama balapan, untuk setiap mobil Le Mans, mobil-mobil itu harus dipaksa tetap bertahan tanpa henti selama 24 jam penuh. Dan mereka harus melaju lebih dari 300 km per jam di siang hari, hujan deras, malam gelap gulita, sampai dengan suhu yang berubah-ubah di sepanjang harinya. Dengan demikian, mobil-mobil ini bukan hanya dituntut untuk cepat di lintasan, melainkan mobil-mobil ini juga harus pintar membaca kondisi trek yang ada. Karena mobil-mobil ini harus mampu menghemat energi, memprediksi kerusakan sebelum terjadi, mengatur konsumsi bahan bakar secara otomatis, mengubah karakter penggerak roda dalam hitungan milidetik, bahkan sampai menghasilkan listrik saat sedang mengerem. Karena hal itulah, banyak insinyur motorsport menganggap kalau mobil hypercar Le Mans sebagai salah satu kendaraan balap yang paling kompleks yang pernah dibuat manusia. Dengan demikian, banyak yang menganggap kalau setiap mobil Le Mans adalah salah satu mobil balap yang paling canggih selain Formula One yang ada di dunia ini, yang membuat kecanggihan teknologi yang ada di mobil balap Le Mans ini sulit untuk disaingi. Dengan kondisi tersebut muncul sebuah pertanyaan, sebenarnya seberapa canggih teknologi yang ada di mobil balap Le Mans ini? Dan apa aja fungsi teknologi canggih yang ada di mobil balap Le Mans? Jika kita melihat sejarah balapan hypercar Le Mans, mobil balap Le Mans yang ada pada tahun 1980-an atau 1990-an, biasanya sebagian besar performa mobil balap ini akan berasal dari mesin dan juga kemampuan skill pembalap ketika balapan berlangsung. Namun pada era hypercar modern, performa utama justru berasal dari software, yang mana jika banyak orang mengira mobil balap tercepat di ajang balap Le Mans ini akan ditentukan oleh tenaga mesin yang besar, padahal kenyataannya kemenangan di ajang balap Le Mans saat ini sering sekali ditentukan oleh siapa yang memiliki sistem komputer yang paling pintar. Dan karena hal itu, bahkan Ferrari pernah mengungkapkan kalau Ferrari 499P miliknya memiliki lebih dari 300 sensor elektronik yang tersebar di seluruh mobil untuk bisa memahami kondisi trek secara real time. Dengan sistem sensor-sensor tersebut akan memantau semua temperatur mulai dari ban, aki, sampai dengan oli, dan sensor tersebut juga memantau semua tekanan yang ada di dalam mobil seperti tekanan ban, getaran gearbox, sampai dengan beban aerodinamika ketika balapan. Dan semua data tersebut secara otomatis akan dikirim secara real time langsung ke tim di pit wall, yang membuat ketika mobil melaju 300 km per jam selama balapan, para insinyur tim masih bisa tetap dapat mengetahui kondisi pasti dari mobil balap yang sedang balapan tersebut. Yang seakan-akan mobil balap Le Mans ini seperti memiliki dokter pribadi yang terus memeriksa kesehatan tubuhnya di setiap detiknya. Lalu dengan banyaknya sensor yang berada di dalam mobil, hal ini tentu aja membuat semua mobil Le Mans memiliki teknologi canggih lainnya, yaitu setiap mobil Le Mans bisa memprediksi kerusakan part mobil sebelum part itu benar-benar rusak. Yang mana karena dalam balapan 24 jam, kerusakan kecil bisa mengakhiri seluruh perlombaan, tim-tim balap Le Mans akan selalu menggunakan sistem predictive analysis di setiap mobil balapnya. Dan dalam sistem kerja sistem predictive analysis ini, komputer akan membandingkan data sensor saat ini dengan jutaan data yang pernah direkam sebelumnya. Dan ketika suatu komponen mulai menunjukkan gejala abnormal, sistem akan otomatis langsung memberi peringatan buat tim yang berada di pit wall. Sebagai contoh, jika getaran gearbox mulai meningkat yang ngebuat suspensi menerima beban berlebih dan berlanjut membuat temperatur rem menjadi lebih naik dan tidak normal, insinyur yang berada di pit wall akan langsung menghubungi pembalap melalui radio. Dan prediksi kerusakan ini sangat membantu tim balap untuk mempertahankan komponen tersebut bisa berfungsi sampai pit stop berikutnya. Bahkan dalam artikel resmi Ferrari pernah menyebutkan, di dalam banyak kasus balapan Le Mans, sistem prediksi ini mampu menyelamatkan mobil sebelum kerusakan besar benar-benar terjadi, yang membuat setiap mobil balap bisa memiliki minim resiko kerusakan yang cukup fatal ketika balapan berlangsung. Kemudian selain dari sensor yang sangat canggih di mobil balap Le Mans, hal berikutnya yang membuat mobil Le Mans sangat canggih adalah sistem hybrid mereka, yang mana untuk mobil seperti Ferrari 499P dan Toyota GR010 Hybrid, sebenarnya mobil-mobil ini tidak hanya memiliki satu sumber tenaga untuk menggerakkan mobil balapnya, karena mobil-mobil ini memiliki dua sumber tenaga penggerak roda, yaitu mesin bensin untuk penggerak roda di bagian belakang dan motor listrik untuk penggerak roda di bagian depannya. Dan karena hal itu, setiap mobil balap juga memaksimalkan kapasitas di kedua sektor tersebut, seperti Ferrari 499P yang menggunakan mesin V6 twin turbo di belakang dan motor listrik bertenagaan tinggi sekitar 800 sampai dengan 900 volt pada sistem hybridnya. Lalu Toyota GR010 Hybrid menggunakan V6 twin turbo 3,5 liter yang dipadukan dengan motor listrik pada as roda depan. Dengan demikian artinya ada dua sumber tenaga yang harus bekerja secara sempurna selama 24 jam selama balapan.
yang ngebuat mobil bisa secara otomatis yang tadinya RWD menjadi AWD sesuai dengan kondisi dan regulasi balap BOP. Yang mana ketika keluar tikungan lambat, setiap mobil balap Lemans hanya akan diperbolehkan menggunakan penggerak roda belakang aja untuk menstabilkan mobil ketika berada di kecepatan lambat. Namun saat berada di trek lurus dengan kecepatan tertentu sesuai regulasi FIA WEC yaitu di 120 km per jam sampai dengan 190 km per jam. Jadi motor listrik depan otomatis akan mulai aktif dan bisa memberikan boost tambahan buat mobil balap ketika ingin menyalip. Dan ya, sistem ini mungkin sama seperti sistem DRS yang ada di F1 musim lalu ketika ada di trek lurus. Namun bedanya jika di F1 memanfaatkan aerodinamika supaya mobil bisa lebih cepat ketika di trek balap. Untuk di Le Mans, sistem hybrid yang menggerakkan roda depan akan memberikan kecepatan tambahan secara otomatis di kecepatan tertentu, yang juga bisa ngebuat mobil balap bisa menyalip mobil yang berada di depan ketika berada di trek lurus. Tapi yang menarik dari sistem ini adalah jika di zaman DRS setiap pembalap harus menekan tombol DRS yang berada di setir secara manual. Untuk di sistem all-wheel drive hybrid ini, transmisi perpindahan ini hampir tidak terasa oleh setiap pembalap karena software yang berada di dalam mobil melakukan semuanya secara otomatis, yang membuat traksi lebih baik, ban belakang jadi lebih awet, akselerasi lebih stabil dan lebih aman digunakan ketika saat trek basah karena hujan. Dengan demikian, banyak yang mengatakan kalau sistem AWD hybrid ini jauh lebih canggih jika dibandingkan sistem DRS yang ada di Formula One di musim kemarin. Karena sistem hybrid AWD ini, balapan Le Mans ini benar-benar hanya mengandalkan komputerisasi secara otomatis ketika digunakan. Lalu kecanggihan dari mobil Le Mans tidak sampai di situ aja, yang mana untuk sistem aerodinamikanya mobil balap Le Mans ini juga bisa dikatakan tidak masuk akal. Yang mana karena hypercar Le Mans dirancang untuk melaju lebih dari 300 km per jam selama berjam-jam tanpa merusak ban dan tanpa menghabiskan bahan bakar berlebihan. Untuk mencapai hal tersebut, para insinyur memanfaatkan aliran udara secara ekstrim ketika berada di trek balap. Di mana para insinyur mobil balap mendesain bodi mobil dengan rancangan udara yang masuk dari depan harus mengalir melalui kolong mobil untuk mendinginkan radiator, lalu keluar melalui diffuser belakang untuk memberikan downforce tambahan pada roda belakang. Dengan demikian, seluruh bodi mobil akan bekerja seperti sayap pesawat yang dibalik. Karena semakin cepat mobil melaju di trek balap, otomatis akan semakin besar juga gaya tekan ke bawah yang dihasilkan. Dan downforce inilah yang membuat mobil tetap menempel ke aspal pada kecepatan yang sangat tinggi ketika balapan. Bahkan secara teori, gaya tekan yang begitu besar dari aerodinamika mobil Le Mans ini bisa membuat mobil bisa tetap menempel pada permukaan terbalik jika mobil itu dicoba dengan lintasan yang memutar 360 derajat. Canggih banget aerodinamika mobil Le Mans ini. Kemudian teknologi yang mungkin bisa bikin orang terkejut dengan betapa canggihnya mobil balap Le Mans ini ada di bagian pencahayaan mobil balapnya, yang mana karena balapan ini memiliki tantangan yang tidak dimiliki balapan trek lainnya, yaitu balapan di malam hari. Hal ini membuat semua pembalap selama berjam-jam harus melaju di tengah gelapnya hutan Prancis yang sangat gelap dan juga minim penerangan. Oleh karena itu, mobil Le Mans menggunakan teknologi lampu yang sangat canggih yang ada di era saat ini, di mana pabrikan seperti Audi yang pertama kali menjadi pelopor penggunaan lampu LED dan laser dalam balapan ketahanan, yang kemudian karena tim Audi ini, lampu laser ini langsung berkembang menjadi sistem pencahayaan berintensitas sangat tinggi pada mobil-mobil modern. Dan dengan teknologi laser ini, setiap mobil mampu menerangi jarak ratusan meter ke depan yang membuat pembalap masih bisa membaca kondisi lintasan pada kecepatan ekstrim. Kemudian selain penerangan yang baik, di lampu mobil balap Le Mans ini juga terdapat fitur tambahan yang bernama Dynamic Cornering, di mana saat setir diputar, arah sorotan lampu akan ikut bergerak mengikuti arah tikungan. Hasilnya, semua pembalap dapat melihat apex tikungan bahkan sebelum mobil benar-benar berbelok, dan di lintasan sepanjang lebih dari 13 km dan sebagian besar berada dalam kondisi gelap. Teknologi ini menjadi salah satu faktor keselamatan paling penting dan paling canggih di balapan 24 jam Le Mans. Jadi pada akhirnya setelah kita sudah melihat semua teknologi tersebut, mungkin kita mulai menyadari kalau mobil Le Mans bukan sekedar mobil balap biasa. Karena mobil balap Le Mans bisa dikatakan adalah perpaduan antara komputer super cepat, pembangkit listrik bergerak, laboratorium penelitian, dan pesawat tempur darat yang digabung menjadi satu. Dan yang membuat semuanya semakin luar biasa adalah fakta kalau teknologi tersebut tidak hanya harus bekerja selama 1 lap atau 1 jam balapan, melainkan semua teknologi tersebut harus bertahan selama 24 jam penuh tanpa henti. Dengan hal yang ada, jadi ketika ada seorang yang mengatakan Formula One adalah mobil balap paling canggih di dunia, mungkin pernyataan itu memang benar dalam banyak aspek. Tetapi jika pertanyaan adalah kendaraan balap paling kompleks yang harus menggabungkan kecepatan, efisiensi, kecerdasan komputer, maka hypercar Le Mans adalah salah satu mahakarya teknik paling luar biasa yang pernah diciptakan manusia modern. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.